Assalamualaikum Pak Andi Yudiawan. Waalaikumsalam Pak Khairuddin. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik tidak, Pak. Tidak terasa ya, sudah 1 bulan kita sudah melalui pembelajaran di LMS dengan instruktur Ibu Eka, dengan Pak Bu Nelis ya. Iya. Gimana rasanya? Apakah ada kendala selama ini dalam apa? Entah itu sinyal atau apa? Nggak ada ya? Alhamdulillah Pak. Jadi saya merasa benar-benar mendapatkan ilmu yang baru ini di program pendidikan calon guru penggerak ini. Asik selama ini alhamdulillah tidak banyak kendala lah untuk sinyal internet. Ya kalau di jam pembelajaran ya saya di sini online-nya. Kalau di luar jam pembelajaran ada jam 3 ke atas ya di rumah. Alhamdulillah ya. Okay. Artinya berarti tidak ada kendala. Setelah melakukan kegiatan di LMS dengan fasilitator dan instruktur selama 1 bulan, bagaimana harapan kekhawatiran yang sebelum Bapak resahkan dan terjadi atau yang belum? Gitu. Selama 1 bulan dengan fasilitator, instruktur, adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kira-kira apa ya? Iya, jadi gini, harapan baru saya setelah 1 bulan mengikuti ini, artinya melalui fasilitator, melalui instruktur, atau melalui pendampingan Bapak, saya bisa lebih memperdalam terutama nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak ini. Saya bisa lebih memperdalam lagi, yang kurang bisa saya tambahi, bisa saya perbaiki sehingga nanti kedepannya saya bisa melakukan perubahan yang lebih baik lah untuk sekolah saya ini. Kalau saya lihat ya suasana atau SMK Negeri 1 Bumpul luas sekali. Iya. Entah itu berapa hektar. Siswanya aja sekitar 1.700 ya. 1.700. Nah, antara Dewan Guru otomatis lebih banyak juga ya, lebih banyak Dewan Guru. Betul. Terus antara kepala sekolah, kira-kira dengan kepala sekolah, dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran ini gimana? Mendukung atau gimana? Iya, jadi kalau dukungan kepala sekolah full mendukung. Ya. Dulu harapan saya kan supaya saya tidak ditambahi tugas tambahan lagi. Saya khawatirnya itu nanti akan berat, tidak konsentrasi. Alhamdulillah untuk hal ini saya didukung full, artinya silakan konsentrasi untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak tanpa dikasih tugas tambahan lagi sehingga fokus gitu. Untuk rekan-rekan guru juga semuanya mendukung, terutama yang guru serumpun Pak. Jadi PAI misalnya, ketika misalnya terjadi tabrakan jadwal, maka mereka siap mendukung untuk mengcover yang di kelas. Selama ini. Harapannya seperti itu. Iya, iya. Terkait masalah filosofi Ki Hajar Dewantara, selama 1 bulan itu 1.1 dan 1.2 itu bagus untuk dikelola di kelas dan lain sebagainya. Selama ini apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya. Jadi orientasi saya ini benar-benar berubah Pak. Artinya gini, saya berusaha sekarang di kelas untuk lebih dekat dan berusaha memahami murid-murid saya agar mengenal kodrat mereka secara alami, ya, sehingga nanti pembelajaran ini lebih nyaman untuk mereka. Jadi sebulan ini saya merasa lebih dekat lagi dengan murid-murid saya, ya. Jadi yang sebelumnya ini top down, jadi aturan itu dari atas ke bawah,
saya mencoba bagaimana sih keinginan siswa itu selama ini. Nah, ini perubahan yang drastis dari dalam diri saya dan juga di kelas yang saya terapkan. Kemarin sempat saya membuat angket, Pak, tentang harapan mereka terhadap Pak Andi, kemudian apa yang mereka potensinya itu yang belum Pak Andi maksimalkan selama ini, selama mengajar, apa yang mereka sukai, bagaimana, itu ternyata sangat bermanfaat itu untuk filosofi itu. Kemudian tentang yang modul 1.2 yang saya dapatkan yang baru itu ya tadi, tentang nilai dan peran tadi, oh ternyata intinya kita harus menjadi guru yang bagaimana menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, peran kita ini, nah itu Pak. Fasilitator. Iya. Ya, itu kalau pembelajaran, perubahan yang sudah dilakukan di kelas itu Pak ya. Iya betul. Terus kira-kira apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantono yang mendorong yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan tersebut? Satu, menyadari bahwasanya pendidikan kan Ki Hajar, pendidikan ini diibaratkan ladang. Jadi saya ini petani. Ya, petani itu harus benar-benar mengetahui bibit. Nah ini, waduh, selama ini saya ini benar-benar nggak tahu, nggak potensi murid-murid saya. Apakah hanya sekedar mengajar? Ini pertama Pak yang saya dapatkan. Yang kedua, ternyata hukuman itu tidak layak, sudah tidak zamannya. Sehingga seperti pendidikan zaman penjajahan Belanda gitu ya. Iya, dulu kita kan seperti itu Pak. Iya. Nah itu benar-benar saya gini Pak, waduh, ada yang keliru bagaimana? Oh, ya seperti yang saya dapatkan di Lokakarya. Oh caranya itu peraturan ini dibangun dari mereka dengan nama kontrak belajar ternyata. Itu Pak, benar. Jadi memang ada kontrak belajar. Iya, yang disusun oleh mereka sendiri. Betul. Karena tahu sifat dan karakter mereka. Itu. Setelah mengadakan seperti itu, respon dari peserta didik yang Bapak tangani, kira-kira atas perubahan dilakukan bagaimana itu melihat responnya? Kira-kira responnya itu sangat senang dan lain sebagainya. Ya sangat senang gini. Jadi baru Pak ya, baru ini kejadian kemarin itu. Ini hari Kamis itu ada istilahnya operasi potong rambut. Nah, itu kan ada kejadian anak-anak yang tidak sesuai ini dipotong yang agak ngawur dari tim ini. Saya melihat itu tergerak. Sehingga harus bergerak bahwasanya kita harus tinjau cara seperti ini. Ya, saya dengarkan keluhan-keluhan mereka. Artinya, Pak saya, iya. Jadi ternyata, loh Pak kalau saya misalnya dirapikan dengan cara yang halus, misalnya menggunakan sisir yang rapi, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dijambak, saya bukan hewan Pak. Nah seperti itu Pak. Saya bukan kambing. Jadi ada yang salah satu oknum yang gitu Pak. Ya, langsung potong, sehingga terlalu dalam kan mereka butuh potongan lagi. Nah butuh biaya lagi. Maka sehingga itu terus saya koordinasi dengan tim kesiswaan, Pak ada keluhan begini-begini terhadap salah satu tim ini, mohon ditinjau lagi. Nah kemudian pada akhirnya sepakat bahwasanya tidak digunakan cara-cara itu lagi, ya sehingga responnya kemudian kita sampaikan pada siswa, mereka nyaman Pak. Artinya selama kita mau mengerti mereka, mereka itu respon baliknya pada kita itu lebih hormat Pak, lebih senang gitu. Itu yang terjadi. Difasilitasi. Betul. Itu sudah baik ya dari perubahan tersebut. Ya, kami lihat saya benar-benar mendapatkan yang terutama itu, bagaimana kita benar-benar dekat dengan murid, mengerti mereka, mengerti tadi lebih bibit yang akan kita tanam. Memang itu harus perlu diperbaiki. Betul, cara-cara seperti itu. Betul Pak. Itu memang perubahan konkret ya, perubahan konkret yang sudah dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1? Sudah Pak. Untuk aksi nyata 1, saya itu intinya adalah tema yang saya ambil adalah mengenal karakter siswa saya. Itu saya buat angket, ya bagaimana di antara pertanyaan, apakah mereka misalnya yang ketika saya jadi sampel itu adalah kelas Samsung Text Industry STI. Itu apakah pernah mereka benar-benar ingin mengambil jurusan itu? Ternyata tidak semuanya Pak. Ada paksaan dari orang tua. Nah ini kan memaksakan. Kemudian juga di antara pertanyaan itu saya bagaimana pembelajaran Pak Andi, apa yang kurang selama ini menurut sampean itu, menurut kalian lebih nyaman Pak Andi ini modelnya gimana? Itu saya tanyakan. Itu aksi kedua yang kemarin tentang saya berusaha, saya di sini kan juga dapat tugas tambahan wakil manajemen mutu.
saya manfaatkan itu untuk meninjau pemberlakuan hukuman itu. Nah, agar lebih manusiawi, artinya kesadaran dari siswa untuk membentuk aturan itu sendiri sehingga terjadi pelanggaran yang mereka konsekuen atas aturan yang mereka bikin. Dan untuk memerdekakan Itu aksi nyata. Nah, ini semuanya sudah saya catat juga di jurnal refleksi, baik pekan yang mingguan yang pertama atau yang kedua. Ini demikian. Terkait masalah itu, kira-kira di media atau platform yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio, entah itu dalam pembukuan dan lain sebagainya, selama ini dalam tugas yang diupload atau diunggah itu membuat tulisan atau gambar atau apa itu? Saya variatif, Pak, walaupun sederhana ya, tidak karena begini, saya keterbatasan waktu sehingga harus yang penting esensinya daripada estetikanya. Ya, kalau ada waktu banyak, sebenarnya saya biasa untuk menggunakan Filmora daripada Canva ya. Jadi untuk video sehingga saya menggunakan PPT saja, terus kemudian saya convert ke video ya. Kemudian baru kemarin saya coba untuk jurnal ataupun laporan aksi nyata saya gunakan AnyFlip itu, Pak. Ya, itu ya. Aplikasi banyak. Banyak. Jadi yang sudah pernah saya lakukan ya bisa berupa video atau tulisan, ini variatif lah. Ya. Lihat kondisional yang perlu istilahnya saya bisa menyampaikan dengan jelas tugas yang ditugaskan. Nah, itu aja. Intinya seperti itu. Banyak kita media. Guru harus memerlukan pengetahuan digital. Ya, betul. jadi presiden kita aja menggempur-gemburkan melek digital. Iya. Jadi Apalagi gini loh, iya. tuntutannya apalagi di SMK. Iya benar. Wah, murid-muridnya kan pandai-pandai toh. Benar. Kalau gurunya belum tahu, biasanya juga siswanya lebih tahu dulu. Saya tuh punya pengalaman dulu, video maker itu pertama kali saya bisa belajar video maker itu dari anak yang pragreen, Pak. Kan bimbingan saya. Kalau video maker itu awal dasar. Betul. Dasar. Ya, pertama itu. Jadi mereka kan harus laporan setiap minggu sekali. Saya mau tanda tangan kalau mereka mau ngajari saya sampai bisa. Ketika awalnya, Pak. Saya pingin gimana sih dulu tahun 2013-an lah pada awal belajar editing video. Saya pingin bisa editing video seperti ini ya. Padahal ya itu saya memanfaatkan siswa untuk mengajari saya. Jangankan editing video, zaman kita aja di komputer DOS pakai data dan sebagainya. Slash W. Dulu kan ribet Pak, slash D, slash C. Ya, itu sudah baik lah saya kira di SMK Negeri 1 Ngumpul ini. Jadi refleksi yang sudah dilakukan oleh Bapak Andi, saya kira sudah sedikit demi sedikit untuk merubah tatanan yang sebelumnya menjadi harapan yang diinginkan. Saya itu gini, saya Pak Khairuddin ya. Malah saya itu berpikir, loh kenapa di institusi kita misalnya di perguruan tinggi ketika saya ngambil jurusan pendidikan tidak berfokus misalnya tentang filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantoro gitu loh. Kok baru sekarang gitu loh. Iya. Kita punya tokoh kita sendiri. Ki Hajar yang ternyata seperti ini. Saya tuh kok baru sekarang saya tahu gitu loh. Sebenarnya itu dulu yang kita hanya kita tahu kan ing ngarso sing tulodo ing madya mangan tuturan. Secara mendalam filosofinya kompleks ini baru kita dalami di program ini gitu loh. Setelah 1 bulan ini dilakukan, jadi kira-kira harapan apa setelah melakukan refleksi 1 bulan, angan-angannya Bapak di SMK Negeri 1 Ngumpul ini, perubahan apa yang perlu dilaksanakan di sekolah? Ya, yang pertama tentunya saya ingin menciptakan benar-benar pendidikan di sini itu yang berpihak pada murid tadi. Ya, dengan apa? Ya kita coba membiasakan setiap guru nanti. Saya akan kolaborasi dengan Wakakurikulum pada awal pembelajaran untuk aturan ini dibuat oleh mereka sendiri melalui kontrak belajar. Itu yang saya harapkan terjadi. Ya, kemudian selanjutnya yang perlu dibenahi di SMK Negeri 1 Gempol ini juga adalah tentang pengetahuan tentang filosofi ini untuk kita tularkan pada rekan-rekan. Ya, di mindset gurunya juga harus dirubah. Artinya yang mengetahui secara detail saya kira ya guru-guru yang ikut program pendidikan CGP. Ya, sehingga saya perlu menularkan pada rekan-rekan guru apa yang saya dapatkan. Ya, itu diantara. Terima kasih Bapak Andi. Sama-sama Pak Khairuddin.
sesuai dengan harapan program-program dari Mas Menteri. Ya, amin, amin, ya. Harapan Mas Menteri kita juga seperti itu. Jadi Ya, saya harapkan juga merubah demikian. di dunia pendidikan lebih maju dan guna untuk memerdekakan anak. Ya. Harapan di Indonesia seperti itu. Iya, Pak. Saya Ya. ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak juga, Pak Saya Udin. mohon maaf. Sama-sama. Pendampingan ini bila ada kekurangan, kehilafan saya dalam Sama-sama, bidang Pak ini, Udin. dan saya terima kasih diberikan fasilitas di SMK Negeri Gempol ini. Sama-sama, Saya Pak. ucapkan mudah-mudahan hari Sabtu yang akan datang pada Lokakarya 1 tempat di Purwosari, Nggih. mudah-mudahan bisa lebih aktif untuk Siap, insya Allah. mendengarkan atau memberikan apresiasi kepada yang lain atau memberikan pertanyaan kepada fasilitator atau ke Nggih. saya ucapkan kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.